Yang ini tidak bisa digunakan sebagai CB1 karena selevel dengan IB, tapi yang ini bisa digunakan CB1. Salam profit untuk semua trader base. Seperti biasa di video kali ini saya akan menjawab komentar yang sudah masuk. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang tidak pernah bosan untuk sharing entry dan analisanya, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru memulai mempelajari teknik ini. Karena dengan kita mempelajari pengalaman dari trading orang lain, itu akan mempercepat kita untuk memahami teknik ini. Itu akan membuat kita lebih peka dan jeli untuk melihat setup di market. Yang pertama dari Aik Asrori, USD JPY best buy hingga H4 16 Januari, setup buy H1 CB1 19 Januari, mohon dikoreksi bang. Jika kita analisa per USD JPY di time frame H4, mungkin ini maksud abang adalah best buy yang ini. Ini adalah base nya. Kita akan tandai body base hingga di time frame H4. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Harga sudah sentuh base lalu membuat setup buy CB1 break, betul sekali. Di sini harga sudah sentuh base, lalu harga naik dan tidak membuat setup, lalu harga turun kembali dan membuat new low atau penurunan yang baru. Lalu harga membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga tepat di level Fibo 261. Jika target abang di level Fibo 261, seharusnya sudah take profit. Thank you bang sudah sharing analisanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Iwan Purwadharma. Salam profit Om Boim, tanggal 20 Januari ada base ingaf buy di pair Audi JPY time frame daily, dan H4 nya sudah muncul dominan break. Saya entry buy, mudah-mudahan nggak beda candle lagi, mesti beda broker. Salam dari Bandung. Thank you Abang Iwan dari Bandung, salam juga dari Cirebon. Kita akan analisa pair Audi JPY di time frame daily karena Abang Iwan menggunakan base daily. Ini adalah base nya. Kita akan tandai body base hingga di time frame daily. Lalu untuk entry kita tukar ke time frame H4 karena entry ideal adalah satu time frame di bawah time frame base. Di sini harga sudah sentuh base lalu membuat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah melebihi level Fibo 261. Jika target take profit abang di level Fibo 261, seharusnya abang sudah take profit. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Setupnya sangat cantik. Kenaikan harga hampir tidak ada drama karena semuanya menunjukkan candle bullish. Sangat cantik sekali setupnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Sulaiman Hai. Bantu pantau Euro New Zealand base H4, H1 membentuk setup IL7K bang, terima kasih. Jika kita analisa pair Euro New Zealand di time frame H4, mungkin yang dimaksud abang adalah base nya yang ini. Di sini ada dua base yang selevel, jadi kita bisa tandai keduanya, ini dan ini. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini harga sudah sentuh base lalu harga turun, tapi di sini sayangnya tidak membuat setup CB1 break. Karena apa? Ini bukan CB1 karena ini selevel dengan IB. Walaupun harga turun tapi tidak sesuai konsep teknik, biasanya saya di sini tidak akan masuk. Candle bear ini itu bukan CB1 karena selevel dengan IB. Ini adalah IB yang di break oleh satu candle. Tentunya kita masih ingat bahwa ada tiga pola IB. Yang pertama adalah IB yang di break oleh satu candle, contohnya yang ini. Yang kedua adalah IB yang di break oleh dua candle, dan yang ketiga adalah IB yang di break oleh 3 candle atau lebih. Jadi untuk menentukan CB1 kita harus paham mengenai IB terlebih dahulu. Jadi jika ada candle bear yang selevel dengan IB seperti ini, itu tidak bisa digunakan sebagai setup CB1. Thank you bang sudah sharing analisanya. Semoga ini menjadi pengetahuan baru. Jika candle yang selevel dengan IB tidak bisa digunakan sebagai konsep setup CB1 break. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Zaygood.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanggal 20 Januari 2023 di pair GBP USD time frame H4 ada base, lalu di time frame H1 ada setup dominan break sell. Saya sedang OP, mudah-mudahan profit. Terima kasih ilmunya, ya semoga Bang Boim dan keluarga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan, amin. Thank you Bang atas doanya, semoga Abang juga selalu dilancarkan rezekinya. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame H4. Jika ini maksud Abang adalah base sell, artinya ini adalah candle base. Kita akan tandai body base inggaf di time frame 4 terlebih dahulu, lalu tukar time frame ke time frame 1. Di sini terbentuk setup CB1 break. Ini adalah candle CB1 dan ini adalah candle yang break. Di sini terbentuk setup CB1 break, bukan dominan break. Kenapa ini tidak bisa digunakan sebagai candle dominan? Karena candle bull ini lebih tinggi bodinya daripada candle dominan sebelumnya, calon candle dominan sebelumnya. Jadi ini bukan konsep dominan. Jadi kita akan menggunakan konsep CB1, yaitu candle CB1 yang ini. Ini terlihat selevel dengan IB, tapi ini tidak selevel karena setelah candle bear ini, market membuat candle bull, yang artinya ada kenaikan. Lalu market membuat candle bear lagi. Yang ini tidak bisa digunakan sebagai CB1 karena selevel dengan IB, tapi yang ini bisa digunakan CB1. Ini terlihat sama, tapi konsep teknik akan tetap menjadi acuan kita. Jika kita tarik garis Fibonacci, jika kita menggunakan konsep CB1, ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya yang merupakan EL7. Saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 423, tepat di level Fibo 423. Lalu harga membuat kenaikan kembali. Jika Abang take profit di level Fibo 261, artinya Abang sudah take profit. Dan jika Abang take profit di level Fibo 423, maka profitnya sudah sangat banyak dengan risiko yang sangat kecil dan profit yang sangat banyak jika Abang ambil take profit di level Fibo 423. Thank you Abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Bravo Raja Wali. Bang, ada base di H4, AUD CAD di H1, terbentuk CB1, TP di Fibo 161. Oh betul Bang, minta koreksinya, baru tahap belajar, thank you. Kita akan analisa market AUD CAD di time frame H4. Jika yang dimaksud Abang adalah base buy, artinya base buy yang ini. Ini base buy yang belum di break oleh harga. Kita akan gunakan base buy yang ini. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini betul sekali terbentuk setup buy CB1 break. Kita akan zoom. Ini candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya, dan merupakan setup full margin. Jika Abang mengetahui setup full margin, kita akan gunakan garis Fibonacci terlebih dahulu. Saat ini harga naik sampai ke level Fibo 161. Setupnya sangat cantik, apalagi jika kita entry di setup full margin. Setup full margin jika ada base di dalam setup, ini adalah setup CB1, lalu di dalamnya ada base, ini adalah base-nya. Base ini merupakan point entry jika setup terbentuk lalu harga koreksi menuju base. Di sini kita bisa entry full margin. Walaupun saya tidak menyarankan untuk entry full margin, tapi kenapa saya selalu bilang ini adalah entry full margin atau setup full margin? Karena jika kita entry di sini itu risikonya sangat kecil dan profit sangat besar walaupun hanya di level Fibo 161. Thank you Bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Imik Miki. Ikut sharing Bang, entry buy di New Zealand Jepang, BSB H4 entry H1 dominan break, hampir di prank market. Untung SL nggak dipasin di level 0, jadi masih panen profit Bang. Jika kita analisa pair New Zealand Yen di time frame H4, di sini ada banyak base tapi bisa digunakan semua. Kita akan tandai base yang belum di break oleh harga, artinya adalah base yang ini. Ini adalah base yang cukup kuat karena sebelumnya juga harga di reject di base ini. Lalu harga turun kembali menuju base tersebut. Kita tukar ke time frame H1. Di sini betul sekali terbentuk setup dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga naik melebihi level Fibo 423.
Betul sekali jika di sini Abang meletakkan stop loss tepat di level Fibo 0, maka Abang kena stop loss terlebih dahulu atau di-prank oleh market, lalu market kembali naik. Karena itu jika kita memasang stop loss, diusahakan dilebihkan beberapa pips untuk spread atau untuk koreksi. Thank you Bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Ardiansa. Assalamualaikum Bang Boim. Waalaikumsalam. GBP USD base Inggap sell H4 dan konfirmasi H1 dominan break jam 12 siang TP 161 RR 1/2. Terima kasih Bang ilmunya Bang. Semoga barokah ilmunya, amin. Lancar rezekinya, amin. Per GBP USD sudah diulas Bang. Di sini tidak terbentuk setup dominan break, tapi kita menggunakan konsep Sibuan break. Kenapa tidak menggunakan konsep dominan break? Karena calon candle dominan ini itu lebih rendah dari candle bull yang ini. Artinya market membuat new high. Jika market membuat new high, artinya candle dominan ini sudah tidak berlaku lagi. Maka yang kita gunakan adalah konsep CB1, yaitu candle CB1 yang ini dan candle break yang ini yang merupakan EL7. Semoga jawabannya bisa membantu Bang untuk konsep dominannya. Thank you Bang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang kelewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.